kalau bicara bisnisnya ya harus untung. Ya. Terus bicara acaranya penontonnya harus happy. Bicara site-nya sponsor juga harus seneng gitu. Oke. Jadi kalau itu 3 faktor itu dapat ya itu dibilang sukses. Gue sekolahnya kan emang advertising ya. Jadi gue belajar dulu di agency, di media, di PH, di IO, akhirnya buat sendiri. Ya udah gue akumulatif gitu skills gue di 4 hal tadi. Makanya kalau setiap buat konser itu gue treatnya kayak gue ngatur brand aja. Jadi itu benar-benar gue pikirin semua, ya kan? Iya. Tampilannya, karakternya, positioningnya, marketnya, experience-nya, semuanya gue pikirin kayak gitu. Alright, it's CEO Talks barengan sama Willy Winarko. Gimana kabarnya Opal geng? Balik lagi nih barengan sama kita di base-nya Opal. Dan hari ini kita punya seseorang yang sangat spesial nih. Di CEO Talks kita pengen belajar. Kita pengen ngobrol-ngobrol sama orang yang mungkin sudah lama dalam industrinya. Kita belajar banyak banget. Dan hari ini nggak jauh-jauh dari konser. Wah, 2023 banyak banget konser-konser. Pastinya banyak event-event. Nah, kita pengen belajar sama empuknya nih. Ini CEO dari New Live Entertainment. Ladies and gentlemen, boys and girls, ini dia Mas Dino Hamid. Halo Mas, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah, sehat, bahagia. Alhamdulillah. Mas, ya bisa dibilang Mas Dino nih empunya promotor di Indonesia lah gitu kan ya jatuhnya. Dan pastinya banyak banget melakukan event-event, konser, dan lain-lain. Gimana ngelihat 2023 nih dengan pandemi yang semakin berakhir gitu ya, makin terbuka dan pastinya banyak banget konser-konser di luar sana. Iya, jadi kalau bicara 2023 sih bahasanya bahasa kebangkitan industri kita ya. Amin. Karena 2,5 tahun kemarin kita mati suri kan. Boleh dibilang tidak ada yang jalan karena Betul. kan antitesis kehidupan kita, bisnis kita kan. Kalau dulu pada saat pandemi kan bersatu kita runtuh, bercerai kita utuh, ya kan. Saat kita bersatu malah nggak boleh kan. Masing-masing malah hidup gitu. Sedangkan industri kita kan industri keramaian kan, industri yang mengumpulkan banyak manusia, banyak orang gitu. Jadi ya memang cukup sangat struggle buat industri kita. Ya perlu berbagai inovasi dilakukan. Salah satunya kan saya juga sempat buat drive-in kemarin. Itu salah satu inovasi bagaimana kita tetap bisa survive di saat itu gitu. Iya. Boleh ngobrol sedikit nggak nih tentang sebuah konsep yang drive-in concert ini? Karena aku juga salah satu orang yang menonton gitu ya pada saat itu barengan sama pacar. Abis itu it was a new experience banget dimana kita pada saat pandemi terus juga nggak pernah nonton konser selama 2 tahun gitu kan, akhirnya bisa nonton lagi. Terus waktu itu pakai ada di radio gitu kan ya, suaranya keluar. Ceritain dikit dong Mas tentang inovasi ini yang terjadi di pandemi kemarin, yaitu New Life Experience-nya. Iya, jadi itu suatu kondisi yang memaksa kita untuk berpikir dan melakukan inovasi ya. Karena kalau kita menyerah kepada keadaan kayaknya juga nggak fair juga gitu. Kan industri kita industri kreatif gitu kan. Jadi saya waktu itu berpikirannya tadi karena konteks yang tidak diperbolehkan itu kerumunan, berarti harus ada isolasinya gitu kan. Saya ingat dulu tuh di drive-in cinema ada di Ancol gitu. Terus pakai frekuensi radio gitu. Wah, nih kayaknya bisa juga nih gue combine pakai konser kalau formatnya gitu. Orang terisolasi dalam mobil tapi bisa nonton konser secara live. Itu sih basic ya gitu. Nice. Nah, itu pastinya inovasi yang terjadi di saat pandemi, keluar karena keterbatasan gitu ya. Jatuhnya akhirnya kita membuat sesuatu yang sangat spesial di situ. Nah, gimana sih tapi untuk New Live Entertainment juga, terus juga kemarin kan 2 tahun emang beneran nggak ada event Mas, nggak ada konser sama sekali gitu. Bisa dibilang gimana cara mensiasati selama 2 tahun kemarin itu berarti? Ya itu tadi, jadi diperlukan inovasi, terus juga regulasi yang mensupport. Jadi memang ya anything happen for good reason juga. Jadi pas kemarin pandemi
akhirnya terbentuklah asosiasi promotor untuk pertama kali di Indonesia gitu. Oh, itu di situ tuh. Di situ, karena semuanya dalam kondisi susah ya kan. Iya benar. Akhirnya bisa bersatu tuh ya kan, saya, Mbak Dewi, Java Jazz, Synchronize, Rambanan Jazz, terus ada Nada Pratama tuh, No Playing Fast. Jadi promotor-promotor besar akhirnya bisa bergabung untuk memikirkan sama-sama bagaimana industri kita semua bisa survive gitu. Wow, jadi keluar dari keterbatasan, keluar dari pandemi itu ternyata bisa bersatu juga gitu ya. Akhirnya bisa ngobrol sama-sama, bisa memajukan industrinya bersama-sama gitu akhirnya. Alhamdulillah emang ada segala sesuatu, ternyata tetap ada dampak positifnya juga. Betul. Selama hasilnya jangan positif. Jangan positif COVID ya Mas. Oke, karena kalau misalnya sekarang kita ngomongin tentang konser tahun 2023 gitu ya, outlooknya bakal gimana nih? Wah, outlooknya sangat luar biasa menurut saya, karena yang nggak dipungkiri bahwa sekarang itu kita, kalau analisa saya, ada generasi namanya generasi C. Generasi C itu siapa? Generasi COVID. Itu yang anak-anak umur 2 tahun lalu masih umur 14 tahun, 15 tahun, which is belum boleh keluar rumah mandiri oleh orang tuanya. Pas COVID-nya udah menurun, mereka keluar semua, dan ya bayangin ya, selama ini nggak pernah keluar sepanjang hidupnya, cuma lihat konten hiburan via virtual, tiba-tiba sekarang dia bisa bergaul, bisa lihat artisnya secara langsung. Makanya nggak dipungkiri sekarang setiap minggu ada berbagai macam Synchronize fest. Saya bilang sama David, ini kayaknya tiap minggu Synchronize terus nih. Artisnya sama, ya kan, tampilan flyer doang yang beda. Waduh. Acaranya sama semua, ya kan. Gitu. Tapi bagus, berarti memang marketnya makin growth, supply-nya juga makin besar, karena banyak promotor baru juga sekarang yang hadir lah gitu. Iya betul. Banyak banget Mas. Kayak setiap minggu pasti ada aja event. Pokoknya bikin macet lah Jakarta. Dan ramai terus ya. Ramai terus. Memang tadi tuh, maksudnya generasi C itu yang buat marketnya sekarang lebih dahsyat dibanding sebelum pandemi. Nah itu benar. Nah tapi dengan adanya opportunity, ini kan opportunity besar ya, konser di mana-mana, konser juga ada pasarnya juga, tadi generasi C tadi Mas bilang. Tapi ada nggak sih masih challenge yang harus dilalui di tahun 2023 ini, especially buat bikin konser dan event? Ya challenge-nya sih, kita, kalau saya point of view-nya dari sisi asosiasi, kita harus menjaga 3K menurut saya itu. Kemarin ada kejadian tahun lalu, mungkin juga pada dengar, tapi saya nggak usah sebutin eventnya. Dia over capacity, akhirnya sampai di stopin polisi karena resikonya jadi terlalu besar, ya kan. Jadi itu berdampak juga tuh kemarin ke industri. Ada beberapa event besar terancam izinnya nggak dikeluarkan, seperti ITC, DWP kemarin, gara-gara ada mismanagement di level banyaknya promotor baru itulah gitu. Makanya kemarin secara asosiasi kita punya kesepakatan, kita harus komitmen di 3K. Kualifikasi, kapabilitas, sama kualitas. Gitu. Jadi kualifikasi itu harus jelas bahwa promotor itu memang masuk dalam sisi kualifikasinya, udah masuk ke asosiasi kah, atau sudah berpengalaman kah gitu. Kalau kapabilitas bicara track record, kalau kualitas bicara konten acaranya. Oke. Tapi itu kan secara industri ya, challenge-nya pastinya adalah biar kita kondusif gitu kan, konsernya, eventnya gitu. Tapi buat Mas Dino sendiri nih, kalau bikin konser, bikin event, yang paling susah apa menurut Mas Dino? Ya yang paling susah kalau saya sih memang dari 10-12 tahun lalu suka sama membuat suatu hal yang baru ya. Kalau pernah dengar kan dulu kan Noah launchingnya 5 negara 2 benua 1 hari. Oh itu ya kan? Oh ini biangnya siap. Terus yang sehari ini tiket 25 juta. Waduh, ya siap kan? Jadi gue suka yang aneh-aneh gitu. Emang nggak tahu deh, emang pengen aja gitu. Karena menurut gue market itu dia mau spending, terutama artis lokal ya. Kalau artis luar ya udah lah, lo emang suka ngefans sama siapa, berapapun tiketnya pasti lo beli. Tapi kalau artis lokal kan lo harus buat value-nya kan. Betul. Jadi dia mau bayar uang sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Kayak kasus hari ini juga nggak ada yang nyangka itu 25 juta disangkain settingan, padahal itu benar-benar ludes. Tapi memang nggak banyak sih, cuma 24, tapi benar kan? Betul. 25 juta orang beli gitu. Ada yang beli loh gitu kan. Tapi kan PR value-nya dahsyat tuh. Wah, itu dia. Itu yang mahal tuh jatuhnya. Tapi Mas Dino berarti
bukan apa ya, mungkin ya karena sudah panjang juga gitu ya di industri, jadinya tuh pengennya nyarinya yang baru lagi, apalagi itu tadi inovasi barunya gitu kan. Nah kalau itu kan mungkin challenge yang berat juga buat Mas Dino, tapi buat konser-konser baru nih yang sekarang mungkin ada banyak di Indonesia gitu. Kalau Mas Dino ngelihatnya itu kan juga sebagai opportunity, ya kan? Jatuhnya banyak banget promotor-promotor baru lah, atau mungkin ada banyak konser-konser setiap minggu gitu kan. Itu ada rasa semangatnya lagi nggak sih untuk ngejalanin event-event dan konser-konser di tahun ini juga? Ya kalau dari sisi saya atau sisi industri? Dari sisi Mas Dino juga. Iya, saya sih sangat senang sekali gitu karena marketnya sekarang tadi saya bilang marketnya makin growth, terus juga potensinya semakin besar. Tinggal sekarang bicara inovasinya kan. Karena kalau kita dikasih setiap hari nasi goreng juga enak juga. Betul. Ya semua promotor nggak bicara saya aja harus ya punya inovasi gitu. Makanya kalau saya fokus di inovasi sih. Oke. Tapi ada nggak nih yang Mas Dino ngeliat terus kayak wah nih cara keren banget lagi? Oh banyak. Misalnya yang mana tuh? Kalau yang di lokal sih menurut saya kayak acara David Synchronize itu menurut saya pas yang saya datang ya bagus. Karena itu people experience-nya dapat, kontennya juga bagus, terus juga UMKM-nya juga jalan, UMKM-nya gitu kan, produk-produk lokal produknya jalan. Jadi menurut saya itu secara ekosistem itu bagus karena menurut saya industri kita tuh bukan industri hiburan aja tapi industri ekosistem gitu kan. Sekali acara bagus semua terintegrasi kan, artisnya, krunya, medianya, UMKM lah, sponsorship, semuanya lah gitu. Jadi ya exciting lah ya di sini di mana banyak pemain baru juga, makin banyak konser, terus juga dari New Life dari New Life Entertainment sendiri 2023 mungkin ada sesuatu yang mau dilakukan. Iya, jadi karena kita biasa inovasi, jadi tahun ini kita akan mengeluarkan 5 IP event yang sifatnya inovasi. Kemarin saya udah announce itu namanya Sirkus Concerto. Jadi orang nonton konser tapi attraction-nya sirkus. Karena menurut saya itu market itu anak-anak kita itu udah nggak ngerasain tuh sirkus ya kan. Kalau zaman gua kecil kan gua nonton sirkus gitu kan. Anak-anak kita mana ada yang tahu sirkus ya kan. Jadi gua collaborate antara konser sama sirkus, target gue emang ke family show. Nice. Terus ada Billion Song Confess itu perayaan selebrasinya Mas Yofi. Dia akan achieve 1,5 miliar streaming tuh, terbesar di dunia kan sebagai pencipta musik kan. Nah itu saya nanti buatin konsepnya, ada konser, ada festival. Wow, ini ada banyak nih. Jadi yang tadi ada sampai ada sirkus pula di dalam konsernya juga. Sirkus dalam konser tuh maksudnya? Ya jadi konsernya bentuknya sirkus. Anak-anak bisa dibawa gitu sama bawa bapaknya. Iya, bisa nonton, jadi family show lah jatuhnya. That's dope. Keren. Dan terakhir saya kemarin udah ngeluarin teasernya itu Jakarta Concert Week. Jakarta Concert Week. Boleh ceritain nggak dikit tentang itu tuh? Iya, jadi Jakarta Concert Week itu kolaborasi saya dengan Jakarta Auto Week. Gitu. Jadi ya pendekatan kita tuh memang lifestyle. Jadi orang yang suka mobil pasti irisannya juga suka musik gitu, kalkulasinya gitu kan secara lifestyle ya. Ya tiap mobil ada radio, ada tempat buat dengerin musik gitu kan, pasti ada irisan. Positioningnya saya anggap juga sama, marketnya sama, akhirnya kita membuat produk namanya Jakarta Concert Week. Jadi during 10 days, 10 hari selama Auto Week itu juga ada Concert Week. Jadi setiap hari ada konser dengan tema yang berbeda-beda gitu. Gitu. Kita udah gak sabar nih berarti ya semuanya dari New Life Entertainment ya tahun 2023. A lot of things yang memang membuat kita jadi banyak hope baru kali ya. Jadi banyak harapan-harapan baru untuk industri bisanya event dan konser berarti di Indonesia ini. Hiburan sih, entertainment ya pasti. Entertainment ya di sini. Karena banyak juga sekarang kayak stand up komedi aja, komikanya sekarang dia punya panggung-panggung sendiri kan, dan itu sold out juga gitu. Jadi marketnya sekarang udah sangat luar biasa sih. Walaupun luar biasa tapi sekarang masih ada nggak sih challenge sendiri buat Mas Dino dan di New Life Entertainment untuk berkarya atau mungkin membuat sebuah event? Ya challenge-nya paling di bisnisnya aja. Iya, bisnisnya ya. Jadi itu acara sukses, which is itu berarti saya bisnis positif, tapi ada resiko juga tuh bisnis juga acaranya
B aja gitu kan. Itu pertanyaan aku tuh. Sebuah event tuh sukses kalau menurut Mas Dino tuh gimana? Ya hulu hilirnya harus berjalan sesuai dengan harapan. Kalau bicara bisnisnya ya harus untung. Terus bicara acaranya penontonnya harus happy. Bicara site-nya sponsor juga harus seneng gitu. Jadi kalau itu 3 faktor itu dapat ya itu dibilang sukses. Itu suksesnya tuh di situ ya. Jadi nggak cuman tiket terjual banyak atau mungkin bukan hanya rame gitu ya, tapi juga harus secara keseluruhan. Dampaknya, dampak sosial ke masing-masing itunya masing-masing source-nya gitu, apakah penontonnya, apakah sponsornya, stakeholders gitu. Stakeholder stakeholder ya betul. Wow, interesting, very interesting. Tapi sebelum kita lanjut lagi nih Mas, karena kita udah ngobrolin tentang konser, udah ngomongin tentang New Life Entertainment dan semua konser di Indonesia. Tapi buat Mas Dino sendiri, sebagai seorang promotor konser, event gitu ya, awalnya Mas Dino masuk ke dunia ini tuh gimana sih? Boleh cerita dikit nggak sih? Karena kita dari tadi udah ngobrolin tentang yang dilakukan sekarang, gitu. Tapi sebelumnya itu kayak gimana tuh Mas? Nah, gue tuh dari kecil itu memang punya prinsip pengen kerja itu berdasarkan apa yang gue suka gitu. Jadi gue tuh dari bukan kecil sih, SMP SMA gitu suka nonton konser gitu dulu. Di Singapura sempat, terus juga dulu Jakarta sempat ada beberapa festivalnya, show-nya Mas Adri, Java itu nonton. Gue seneng juga ya, gue bilang bisnis buat orang seneng, kita juga seneng gitu. Nah tapi menuju ke situ gue sekolahnya kan emang advertising ya. Jadi gue belajar dulu di agensi, di media, di PH, di IO, akhirnya buat sendiri. Ya udah gue akumulatif gitu skills gue di 4 hal tadi. Makanya kalau setiap buat konser itu gue treatnya kayak gue nge-treat brand aja. Jadi itu benar-benar gue pikirin semua ya kan. Tampilannya, karakternya, positioningnya, marketnya, experience-nya, semuanya gue pikirin kayak gitu. Jadi di situ untuk Mas Dino berarti membuat sebuah konser atau membuat sebuah event itu semuanya harus harus digarap gitu kan. Iya, harus digarap. Dan emang intinya semuanya harus senang. Jadi kerja sama gue juga gue bilangnya lo harus mikirnya setiap hari tuh main ke playground lah. Tempat bermain lo gitu, ya kan? Karena yang lo ciptain itu kan buat orang seneng ya. Iya betul. Gitu. Jadi lo juga harus seneng gitu. Jadi untuk bikin orang seneng lo harus seneng. Iya harus, kita dulu harus seneng karena energinya kan beda kan kalau kita seneng kan. Gitu. Betul. Kalau buat Mas Dino juga pernah nggak mikir gitu? Kan udah menjalani sebuah event atau mungkin berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di awal-awal terus bilang, aduh gue kayak salah industri nih, pernah nggak mikir? Enggak pernah ya. Malah gue bersyukur ya kan, gue ngambil keputusan yang tepat ya kan. Karena tadi gue sekarang bisa menghasilkan rezeki dari apa yang gue suka gitu. Dan tim gue yang di bawah juga pada seneng juga gitu. Jadi semua happy lah gitu, energinya positif gitu. Nice. Buat Mas Dino kan bikin event pastinya udah ada banyak gitu kan. Tapi banyak event organizer atau mungkin promotor baru di luar sana. Misalnya anak kuliah gitu, mereka pengen mencoba untuk melakukan hal yang sama Mas Dino gitu. Ada tips nggak sih buat mereka teman-teman? Ya intinya harus belajar, mentoring lah gitu. Saya juga sebelum ke level ini kan saya juga ada mentor saya gitu dalam hal di industri ya gitu. Jadi kita steppingnya itu benar gitu, itu dulu gitu. Cari mentor ya. Iya, cari pendampingan lah gitu. Makanya di asosiasi kita juga nyiapin pendampingan gitu buat promotor muda kalau mau didampingin ya gitu. Paling nggak strukturnya. Saya juga hampir tiap minggu orang ketemu saya udah kayak dukun ya kan. Tapi minta konsultasi nggak apa-apa juga gitu, karena menurut saya orang harus dikasih tahu. Karena orang kan mikirnya sebelum jadi promotor kan indah-indah aja kan. Ngeliat gitu tinggal jualan artis, saya jualan tiket doang, nyari sponsor, udah mikirnya gitu doang. Padahal untuk mendapat keuntungan di industri kita tuh high risk banget gitu. Ya, lo sekali promo nih, keluarin poster nggak ada respon, tiketnya nggak laku, udah selesai tuh, pasti confirm, udah pasti buntung aja. Susah ya. Udah, gitu. Gampang ngetesnya. Lo buat nih, lo udah bayar artis buat poster, lo sekali tembak, lo jualan tiket, kalau nggak ada yang nggak laku gitu, nggak fast response atau apa ya udah pasti lewat tuh barang. Pasti rugi deh. Udah gampang. Beda kalau kita bisnis lain kan konvensional, ada prosesnya kan.
Betul. Kalau ini gampang ngetes ya, lo keluarin aja poster lo pertama atau gimana tuh respon orang. Iya. Jadi ibaratnya tinggal bikin aja sesuatu gitu, tapi pada saat yang sama cari aja orang yang bisa mendampingi dulu kali ya. Iya, biar kita bisa konsultan lah. Bahasa mungkin bahasa umumnya konsultan. Iya. Oke, itu menjadi step pertama. Terus step keduanya ngapain lagi tuh, Mas? Ya harus berani. Berani untung, berani rugi. Gitu. Rugi sebagai promotor tuh banyak soalnya tuh di TikTok tuh kan. Ngomong gitu kan. Banyak juga sekarang kasus kan dia tadi tuh tiketnya ternyata nggak jalan, dia keburu beli artis tapi ada beberapa orang yang udah beli tiketnya. Ya, betul. Acaranya di cancel sama dia ya kan. Nah yang udah beli tiket kan rugi dia. Ya, nungguin refundnya, prosesnya ya itulah makanya itu diperlukan mental juga. Jadi setelah ilmunya tahu, mentalnya juga harus kuat. Jantungnya juga harus kuat lah. Jantungnya juga harus kuat di situ ya. Dahsyat bos ini industrinya. Yes. It is a high risk, tapi pastinya kalau misalnya dilakukan dengan benar, dilakukan dengan serius, ditekuni, pastinya bisa menjalani sesuatu yang luar biasa juga gitu kan. Tadi ngedengar rugi soalnya itu Mas Dino. Pernah rugi nggak sih Mas Dino dalam Pernah. Itu rugi, maksudnya rugi secara materi kah atau mungkin rugi secara apa tuh? Rugi secara materi dan ternyata detailing di industri itu penting juga. Jadi kalau saya boleh share itu, saya sempat beli ada bukan franchise ya, show gitu di luar. Itu konten anak gitulah. Saya karena advertising saya cek kan datanya ya. Ternyata merchandise-nya setiap bulan tuh average-nya 40.000 merchandise. Jadi saya mikirnya untuk ngejar 30.000 doang masa nggak bisa sih gitu. Itu show-nya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hari Kamis, Jumatnya sold out, Sabtu 50%, Minggu kosong bos. Waduh. Jadi ada yang kosong, itu yang bikin jadi rugi. Itu yang ternyata hal detail yang gua nggak perhatiin itu gua nggak pelajarin show-nya. Ternyata show-nya yang offline sama yang acara di TV itu beda satu. Terus acara TV di dubbing semua bos. Zaman dulu soalnya kan. Nah yang di sini dia ngomong bahasa Inggris semua. Nah anak-anak itu pas nonton nggak ngerti, ngomel sama bapak ibunya kan. Gitu. Terus orang tuanya curhatnya di mana? Nah selesai bos. Gitu. Itu gara-gara hal kecil doang nggak diperhatikan, jadinya dampaknya sedahsyat itu. Nah itu berarti masuk juga tuh ya ke dalam salah satu tipsnya ya, harus tahu juga tentang show kita dan harus tahu detail-detailnya ya jatuhnya. Wow. Kalau tadi kan udah ngobrolin tentang rugi gitu ya. Nah terus bangkit lagi dari rugi tersebut itu kayak gimana Mas? Ya itu harus punya pemikiran kita. Di industri kita punya vision gitu. Jadi rugi itu adalah untung yang tertunda, itu aja sih. Gitu. Habis itu yang nextnya setelah ngebikin itu bisa udah aman lagi. Itu gue lebih detail lagi gitu. Ya sebelumnya gue termasuk detail lah apa-apa, tapi gara-gara itu masalah nggak lihat show-nya aja bisa berakibat fatal seperti itu gitu kan. Malah datanya saya udah kuat banget gitu. Oke. Jadi ya itu tadi ya, tahu detail-detailnya. Biar nggak buntu. Kalaupun rugi, tapi kita visionnya clear ya tadi rugi itu adalah untung yang tertunda. Pasti akan cover nantinya gitu. Mas Dino sebagai seorang promotor konser, pasti awalnya bukan seorang pebisnis, tapi seorang penikmat, ya kan? Pastinya ada sebuah konser atau mungkin artis yang Mas Dino suka banget sampai terinspirasi juga gitu kan untuk membuat sebuah perusahaan promotor gitu. Ada nggak sih yang mungkin pernah Mas Dino tonton jadi inspirasi juga dan keren banget gitu sampai wah suatu hari pengen bikin kayak gini juga gitu? Iya, jadi kalau show itu emang gue beberapa kali dapat inspirasinya itu dari Coldplay dan dia konsisten udah sampai 10 tahun lebih kali dengan format konseptual ya pertunjukan. Terus juga YouTube gue nonton juga. Jadi memang makanya gue tuh banci konsep gitulah ya kan. Semua pengen itu gue konsepin karena menurut gue value penonton itu pasti nggak gue doang kan. Betul. Pasti puluhan ribu orang di sana itu dapat experience dan kebawa pulang semua. Betul. Jadi value yang mereka bawa pulang setelah mereka nonton konser, dan itu yang selalu akhirnya gara-gara gue nonton Coldplay, nonton YouTube itu gue kayak harus buat show terus kayak gini gitu. Gitu karena orang tuh luangin waktu, ngeluarin uang ya kan, harus ada yang dibawa pulang. Gitu. Dan di situ mungkin ya berarti Coldplay, YouTube. Apa yang ngebikin itu jadi bagus? Ya karena dia multi experience aja. Jadi dia point of view-nya nggak cuma dari mereka doang
ngasih karya mereka, tapi juga mereka ngasih experience ke penontonnya, ya kan? Kayak Coldplay kan ngasih gelang lighted gitu kan. Itu ada beberapa activities juga yang melibatin penontonnya. Jadi menurut gua itu people experience, apalagi di era digital ya, itu sangat berdampak lah gitu. Oke. Jadi bukan cuman musiknya atau mungkin bukan show-nya, tapi experience secara keseluruhan ya. Betul. Makanya kalau dari New Life Entertainment mungkin ada New Life Experience-nya, nah itu juga ya yang mau dibawa. Betul. Oke. Nah kalau buat Mas Dino sekarang mungkin udah melakukan banyak konser, banyak event, tapi yang pertama kali Mas Dino bikin itu kayak gimana sih eventnya? Atau event apa, konser apa? Kalau pertama kali banget 12 tahun lalu gue buat event itu event party gitu, Armin van Buuren sama Richie Houghton lah. Itu pun pertama ya pun pertama langsung sold out tuh. Oke. Terus yang kedua yang itu yang David Foster yang 25 juta itu. Maka ilmu itu gue pakai berapa tahun kemudian buat Syahrini. Jadi sama-sama 25 juta tuh kan harganya gitu. Yes. Jadi di situ tuh ya experience pertamanya. Tapi gimana? Itu sold out nggak lancar semua gitu, nggak ada kesulitan? Alhamdulillah sih lancar. Alhamdulillah ya di situ ya. Wow, gokil. Nah sebagai penutup juga mau nanya gitu kan, tips khusus nih Mas untuk masuk ke dalam bisnis ini supaya bisa bertahan, supaya bisa relevan. Itu kayak gimana? Ya pertama kali lo harus mencintai pekerjaan lo, itu satu dulu. Jadi lo harus benar-benar suka lah gitu. Karena antara rasio dan emosi itu harus balance di industri kita gitu. Makanya saya juga tanya, lo kenapa sih nggak pernah buat K-pop? Karena gue nggak suka. Kalau sampai rugi, gue double tuh. Udah gue nggak suka, rugi pula ya kan. Tapi kalau yang gue suka, amit-amit ternyata rugi, ya udahlah ya. Anggap aja gue seneng-seneng aja udah gitu. Gitu, makanya itu tuh harus berimbang antara rasio lo, hitung-hitungan sama emosi lo. Karena ada tuh emang suka sama artisnya gitu. Itu secara objektif semua orang pada suka gitu, kita yang suka gitu. Bisa jadi kan kita sebagai creator gitu kan. Bisa ya. Makanya itu harus seimbang. Kedua ya tadi harus ada mentoring. Ketiga ya harus siap mental itu sih. Oke. Mas Dino, terima kasih banyak udah ngobrol-ngobrol sama Willy barengan sama Opal Gang juga. Pastinya banyak banget yang bisa kita pelajari. Semoga. Iya kan. Lastnya adalah karena sebentar lagi adalah Jakarta Concert Week. Boleh Mas dipromosikan ada apa aja di Jakarta Concert Week kira-kira? Ya, jadi Jakarta Concert Week ini adalah program annual bersama dengan Jakarta Auto Week, kolaborasi antara industri otomotif dengan industri hiburan gitu kan. Jadi ini hal yang pertama juga buat Jakarta, khususnya Indonesia umumnya. Jadi nanti akan ada detailnya, tapi dipastikan harus hadir. Karena ini the new live experience, new live entertainment. Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, Opal Gang di luar sana, terima kasih udah mendengarkan obrolan Willy barengan sama Mas Dino Hamid juga, CEO of New Life Entertainment. Dan pastinya kita bakal belajar lebih banyak lagi di CEO Talks berikutnya. Oke, jangan lupa buat subscribe di YouTube channelnya Opal, klik like dan share video ini. Alright, jangan lupa juga buat nge-follow kita di Opal_ID di Instagram, TikTok dan semua social media. In the meantime, itu dia CEO Talks kita buat hari ini. Mas Dino, terima kasih kembali. Sama-sama, thank you Willy, thank you Opal.